Pertama Bu, kita dikatakan iman kepada Al-Quran adalah al-unusu bil Quran. Unus ini mengakrabkan diri dengan Al-Quran, ya. Yang kedua adalah mentarbiyah diri dengan Al-Quran, membina diri dengan Al-Quran. Dan yang ketiga adalah tunduk dan patuh terhadap hukum-hukum Al-Quran. Dan yang keempat adalah mendakwahkan, ya, mengajak manusia kepada Al-Quran. Dan yang kelima adalah puncaknya menegakkan Al-Quran di muka bumi ini. Ini yang dimaksud dengan tuntutan iman terhadap Al-Quran. Nah, ayah bunda yang Allah rahmati, poin kedua, ketiga, keempat, kelima ini baru akan bisa terlaksana dan kokoh manakala poin pertama sudah beres terlebih dahulu. Apa itu? Al-unusu bil Quran, mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Nah, pertanyaannya, apa di antara bentuk mengakrabkan diri dengan Al-Quran? Kurang lebih ada 4. Pertama, tilawatan. Kedua, fahman. Yang ketiga, tadabburon, hifdon, maaf ya, hifdon. Dan yang keempat adalah tatbiqon. Ini diantara bentuk mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Tilawatan, rajin membaca. Yang kedua, rajin memahami. Yang ketiga, rajin menghafal. Dan yang keempat adalah menerangkan. Ini baru dikatakan mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Nah, ayah bunda yang Allah rahmati, bahwasanya metode Umi ini salah satunya adalah hadir dalam rangka, katakanlah bisa dikatakan membangun basic pertama dulu, membangun basic yang disebut dengan keakraban diri dengan Al-Quran. Dan cara mengakrabkan diri dengan Al-Quran itu baru dikatakan akrab kalau orang itu sudah terbiasa membaca, kalau orang itu sudah terbiasa memahami, menghafal, dan berikutnya adalah menerapkan apa yang dibaca, apa yang dipahami, dan juga apa yang dihafal. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini, ayah bunda yang hormati, kita akan sekilas mengenal terkait metodologi pembelajaran Al-Quran yang hari ini mungkin dipakai di sekolah Bukit ini, ya. Pembelajaran membacanya seperti apa, pembelajaran menghafalnya seperti apa, ya. Kita sekilas akan mengenal dulu terkait apa itu metode Umi, ya. Kemudian apa yang melatar belakangi metode Umi ini hadir. Kemudian apa yang menjadi kekuatan metode Umi, ya. Kemudian yang berikutnya adalah kenapa metode ini dinamai metode Umi, tidak metode Abi, gitu ya. Dan yang membuatnya adalah ayahnya, yang membuatnya adalah bapak-bapaknya. Tapi kenapa pakai Umi, itu yang luar biasa. Nah, hari ini insya Allah kita akan sekilas ya melihat dulu Umi. Baik ya, Bapak sekalian, pertama kita mengenal dulu latar belakang. Di latar belakang ini bisa dikatakan yang menjadi sebab utama Umi ini dibuat, ya. Jadi kalau disimpulkan ada 3 Bapak. Pertama adalah menjawab kebutuhan sekolah-sekolah formal, terutama sekolah Islam, terhadap pembelajaran Al-Quran semakin lama semakin besar. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa Umi ini memang lahirnya di sekolah formal, di sekolah formal, ya, sekolah formal yang menjadi inovatornya. Beliau ini memang bergerak di sekolah formal, menjadi guru, ya, menjadi guru sampai menjadi kepala sekolah, ya, lama sekali. Dan akhirnya dari guru, dari kepala sekolah, dan menjadi juga trainer pendidik beliau tersebut. Akhirnya beliau nanti menggandeng seorang yang ahli Al-Quran untuk membuat sebuah metodologi yang hari ini menjadi metodologi Umi di ini, ya. Nah, kenapa dibuat? Untuk menjawab kebutuhan sekolah Islam terhadap pembelajaran Al-Quran. Nah, Bapak sekalian, kalau kita lihat sekolah Islam hari ini yang luar biasa menjamur di mana-mana, termasuk mungkin di Cianjur, biasanya ketika menawarkan program unggulan kepada orang tua,
Apa salah satu yang ditawarkan kepada orang tua? Biasanya salah satu terkait dengan Al-Quran. QA-nya, quality assurance-nya, jaminan kualitasnya, salah satunya adalah Al-Quran. Coba lihat ya. Ya, biasanya kalau masuk ke sini jaminan kualitasnya mampu ya bisa tartil membaca Al-Quran. Ya, hafal Al-Quran 2-3 juz dengan mutqin dan seterusnya. Ini kan yang menjadi sebuah jaminan kualitas. Ya, luar biasa. Ya. Tapi pertanyaan Bapak sekalian, ketika lembaga ini, sekolah ini katakanlah menawarkan terkait dengan jaminan kualitas, bisa gak sekolah tersebut mampu menjamin mutu? Mutu ini kualitas, bahwa dipastikan anak-anak yang masuk ke sini atau anak-anak yang belajar ke sini ujungnya atau akhirnya mampu gak baca Qur'annya benar-benar terjamin mutunya, kualitasnya. Kalau misalkan ada yang kalau misalkan sebuah lembaga sekolah dititipkan sampai ke 100 anak, mampu ke 100 anak ini ujungnya mampu membaca Al-Quran dengan bermutu? Nah, ini kan pertanyaannya. Maka berikutnya adalah Umi membuat semacam sistem. Jadi sistem itu perangkat ya, perangkat bagaimana supaya bisa melahirkan mutu, apa saja di antara perangkat yang akan melahirkan mutu tersebut. Nanti ya ada 3 kekuatan mutu Umi. Nah ini, dan yang ketiga Bapak sekalian, bahwa Umi ini hadir adalah semoga menjadi sebuah solusi. Solusi ini bisa dikatakan jalan keluar, terutama bagi ibu, bapak atau lembaga yang membutuhkan program pengembangan terkait Al-Quran. Jadi kalau misalkan tartilnya sudah tercapai, lalu apa program berikutnya? Menghafalnya atau yang lainnya apa? Nah, alhamdulillah di Umi senantiasa continuous improvement, senantiasa mengembangkan dunia. Ketika sudah tartil, pertanyaan berikutnya kan, lalu program ketika anak misalkan sudah kelas 4 tartil, lalu apa yang harus diberikan kepada mereka? Bisa dilanjutkan dengan ziyadah tahfidnya, tapi kan hanya ziyadah saja. Dan di Umi alhamdulillah untuk program pengembangannya ada turjumannya. Jadi turjuman ini Bapak sekalian, turjuman ini lebih lengkap. Bukan hanya bacanya kan sudah tartil, tinggal dijaga ya. Hafalannya kan lagi terus, tinggal terus di ziyadah. Tapi masih tetap ada yang kurang kalau sebatas tartil membaca dan juga hafalan. Maka ditambah dengan turjuman. Apa itu turjuman? Mampu menerjemahkan per kata, per kalimat, bukan hanya itu, juga mampu mengetahui intisari. Intisari, kalau Al-Quran tahu asbabun nuzulnya, kalau hadis tahu asbabul wurudnya, dan juga terampil dalam mempraktekkan ayat atau hadis yang dia pelajari ini. Ini yang dimaksud dengan program keberlangsungan pembelajaran Al-Quran. Nah, alhamdulillah di Kukit ini Bu, sudah sampai terjemahan belum? Bu Milda? Sudah, alhamdulillah ya, sudah sampai ke terjemahan Al-Quran. Jadi itu program lanjutan daripada tartil seperti itu. Ya, ini Bu yang menjadi historis lah, apa-apa latar belakang Umi ini dulu dibuat, ya menjadi asbabul wurud kalau hadisnya. Kalau Umi bukan asbabul wurud, tulisannya apa? Asbabul kurunyung lahnya, asbab kurunyung tahu Bu? Asbabul, ya sebab-sebab datangnya ya metode Umi. Nah, kemunculannya. Baik, yang berikutnya Bu. Ya, ini visi misi. Visi misinya diambil dari hadis khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, menjadi lembaga terdepan dalam melahirkan generasi Qur'ani. Ya, mudah-mudahan saya yakin bahwa visi misi ini bukan hanya visi misi lembaga, bahkan bisa dikatakan visi misi kita menjadi muslim ini salah satunya adalah tadi Bu ya, melahirkan generasi Qur'ani. Baik di rumah yang saat ini maupun ya kita berada di masyarakat ya insyaallah. Nah, berikutnya adalah dari visi ini ya ada misi.
Pertama, mewujudkan lembaga yang profesional. Profesional itu yang ahli. Jadi kalau insya Allah ibu bapak yang memang ahli di dalam melahirkan ya anak yang mampu membaca Al-Quran dengan tartil, ya, termasuk yang belajar tahsin dengan umi pun insya Allah nanti bukan hanya sekedar jadi baik baca Qurannya, tapi nanti kita arahkan juga harus sampai bisa mengajarkan pula. Karena misi kita dua kan ya, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu, belajar dan juga mengajarkannya. Belajar udah bagus, berpahala sekali, tapi akan lebih berpahala lagi kalau sampai wa 'allamahu, juga mampu mengajarkannya. Nah, minimal ibu bapak mengajarkan untuk yang ada di rumah kita. Ya, saya alhamdulillah ibu bapak berkeyakinan ternyata menjadi guru Al-Quran itu terbuka buat siapa saja, dan mengajarkan Al-Quran itu terbuka buat siapa saja, dan bahwa Al-Quran ini mudah dipelajari dan mudah untuk diterapkan ini sekarang terbukti ya dengan metode Umi ini. Saya kebetulan alhamdulillah di sekolah itu bukan hanya siswa ya, ada orang tua yang dibidik juga ya. Ya sayang kalau sampai orang tua tidak mengenal atau tidak belajar juga Al-Quran. Maka dengan wasilah metode Umi ini saya buat ya, dulu itu sekarang sudah berjalan hampir 7 tahun ya. Orang tua yang belajar itu setiap hari 100 orang, ditangani oleh 10 guru. Dan gurunya dari mana Bu Pak? Gurunya itu dari ibu-ibu orang tua. Ya, itu angkatan pertama. Angkatan kedua yang sekarang itu ya, angkatan pertama sudah menyebar ke sekolah-sekolah itu ya. Angkatan kedua itu sekarang yang mengajar orang tua yang belajar Al-Quran. Subhanallah ya. Dan saya melihat bahkan ada orang tua yang dia belajarnya dari nol, bahkan dia mu'alaf ya, dari Hindu dia. Saya lihat tapi karena uletnya, Bapak Ibu sekalian, uletnya datang cuma seminggu 2 kali, bahkan mengalahkan yang bukan mu'alaf gitu ya, yang rajinnya, sampai karena rajin terus sampai katasi lulus, sampai ikut sertifikasi, dan sekarang sudah mengajar di lembaga formal. Saya meyakini betul firman Allah bahwa Al-Quran itu mudah ya, mudah untuk dipelajari dan mudah untuk diajarkan juga. Nah ini ya, ini sekalian, insya Allah ibu bapak pun akan menjadi guru Al-Quran yang profesional, minimal untuk mengajar anak-anak kita. Jadi kalau nanti ibu bapak sudah tahsin, sudah lulusnya tahsin ya, itu kan akan naik punya kepercayaan dirinya ya. Apalagi sudah sertifikasi. Nanti kalau ada yang mau belajar teh jangan kemana-mana, suami udah jangan ke ibu aja belajarnya. Tetangga ini sudah lulus tahsin ya, lulus sertifikasi, ibu aja yang tampung, seperti itu ya. Siap Bu Pak? Insyaallah ya. Nah nih profesi ahli kita. Baik, dan yang ketiga adalah membangun sistem manajemen pengajaran Al-Quran yang berbasis pada mutu. Mutu itu kualitas Pak, tidak asal-asalan, tidak asal mengajarkan lancar saja, tapi Al-Quran itu kan berkaitan dengan tajwidul huruf ya, dan juga makharijul huruf wasifatuha ya. Bagaimana supaya kita membaguskan setiap hurufnya dan juga mengucapkan sesuai dengan makhrajnya dan juga sifat-sifatnya. Ini ya insyaallah. Dan yang terakhir menjadi pusat pengembangan pembelajaran Al-Quran. Jadi biasanya kalau lembaganya, tapi kalau pribadi biasanya menjadi rujukan. Tuh kalau mau belajar Al-Quran yang bagus, ke ibu itu, ke bapak itu ya. Nah biasa seperti itu Bu, menjadi rujukan ya, karena beliau ahlinya dan seterusnya. Baik, ini ya yang menjadi visi. Nah Bapak sekalian, ini sekilas ya yang menjadi, saya mohon saya berdiri ya. Nah ini data kuantitatif Umi, tapi masih tahun 2021, sekarang sudah berubah ya. Data terbarunya tadi saya lihat di Ustadz Ami
ini alhamdulillah sudah menyebar ke seluruh pelosok negeri. Tinggal tadi saya lihat tinggal di sekitar Papua ini. Papua ini ada beberapa katakanlah pulau mungkinnya yang belum ada metode UMI. Tapi alhamdulillah sudah hampir di 52 provinsi kita. Nah, penyebarannya. Nah, kemudian Bapak sekalian, di setiap daerah ini ada yang dikatakan UMDA. UMDA ini UMI Bandung ya, daerah. Nah, UMI daerah. Kalau UMDA Bandung, UMDA Bandung. Kalau Jakarta, UMDA Jakarta. Kalau Depok, UMDA Depok, dan seterusnya. Namanya UMDA. Dan pengurus UMDA ini memang resmi mendapatkan SK dari pusat ya. Pertama ada Ustadz Ami Barni, beliau sebagai pembina. Kalau bisa dikatakan beliau adalah muassis ya. Muassis ini pembawa UMI ke Bandung. Dulu beliau ya, sampai sekarang menyebar kemana-mana. Bahkan bukan hanya daerah Bandung Raya. Kalau Bandung ini sampai daerah binaannya ke Tasik ya, ke Cianjur, ini kan bukan Bandung punya ya, kemudian ke Karawang, bahkan ada yang lintas provinsi ke Jawa Tengah ya. Kemudian Ustadz Ella Nur Laila ini sama pembina juga, ada Ustadz Ujang sebagai ketuanya, Ustadz Ismail, kemudian Ustadz Jujun. Ini rata-rata sudah kesini ya. Kalau yang ibu bapak-bapaknya saya sendiri, kemudian ada Ustadz Santun, kemudian ada Ustadzah Neneng. Ini pengurus Bu, di 11 orang lah ya kita yang mengelola, mengatur gitunya terkait dengan 7 program UMI pusat ya. Baik ya. Nah, di UMI Bu, Pak, ada moto. Moto ini semacam jargon lah ya. Moto mudah, menyenangkan, menyentuh hati. Mudah, menyenangkan, menyentuh hati. Bahwa belajar Al-Quran ini harus terasa itu ya, mudah. Belajar Quran itu harus menyenangkan. Belajar Quran itu harus menyentuh hati. Dan mengajarkan Al-Quran pun itu harus memiliki perasaan mudah, juga menyenangkan, membahagiakan, dan juga menyentuh hati. Luar biasanya. Nah sekalian, dan saya yakin ibu bapak, moto UMI ini diambil dari Al-Quran ya, di surat Al-Qamar ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Coba diulang berapa kali Bu ayat tersebut. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, diulang berapa kali? Nah, ulangnya. Nah, cek di Al-Quran. Kalau tidak seberapa kali Bu? 7 atau berapa kali ya? Intinya lebih daripada 1 kali. Ya, Allah memberikan penguatan terkait dengan Al-Quran ini mudah. Bahkan di ayatnya lihat, itu ada huruf taukid wa la qad, ditambah juga dengan fi'il madhi yang muta'addi, yasarna. Bukan yasarna, yasar. Kalau yasaro itu mudah, tapi yasarna dimudahkan, memudahkan. Ada peran Allah gitu ya. Dan sungguh pasti kami telah mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Coba ibu bapak, Allah mengatakan seperti itu. Diulang lagi nanti di ayat berikutnya dengan kata yang sama. Walaqad yassarna. Ini menunjukkan Bapak sekalian bahwa Al-Quran ini mudah untuk dipelajari, untuk juga dihafalkan, untuk juga diamalkan. Coba, gak ada yang sulit, disesuaikan dengan kemampuan setiap manusia. Nah ini ya. Yang kedua, belajar Al-Quran harus menyenangkan. Menyenangkan ini jadi membahagiakan. Bahwa setiap yang belajar Al-Quran ini harus bahagia, harus bahagia, harus pendekatan yang menggembirakan, bukan pendekatan yang apa Bu? Menakutkan gitu ya. Jadi orang yang belajar Al-Quran itu semangat. Coba lihat ibu bapak,
kalau di sekolah ini anak-anak semangat gak belajar Al-Quran? Semangat Umi ini yang luar biasa. Guru-gurunya ya, kemudian insya Allah ya menyenangkan. Dan yang terakhir adalah menyentuh hati. Nah, ya begini Pak, walaupun kita baru mengajarkan Al-Quran bacaan, tapi adab-adab Al-Quran itu harus mulai diterapkan minimal di dalam ya proses pembelajaran Al-Quran. Ini ya, mudah. Baik, moto Umi Bu ya, metode Umi mudah, menyenangkan, menyentuh hati. Pakai gerakan mana Bu kalau mudah? Nah, cetek ya, mudah. Menyenangkan? Nah, kira. Nah, ya. Sambil tersenyum Bu nya atau sambil baut atau kok menyenangkan sambil senyum Bu ya. Menyentuh hati, hatinya ditunjuk. Ini ya. Tuh ya. Baik, metode Umi mudah, menyenangkan, menyentuh hati ya, sampai di ini kan. Nah Ibu ya, ini yang harus teraplikasi ketika kita belajar dan juga mengajarkan Al-Quran. Bukan hanya sebatas moto ya, tapi moto ini dibuat harus teraplikasi, bahwa Al-Quran ini mudah dipelajari, mudah diajarkan, mudah diterapkan baik di sekolah formal maupun non formal. Siapapun bisa mengajarkan Al-Quran. Itu Bu ya. Siap Bu menjadi pengajar Al-Quran? Insyaallah. Takbir. Nah, ya, insyaallah nanti Kukit akan menyerap Ibu Bapak menjadi pengajar Al-Quran yang profesional insyaallah ya, dengan metode Umi. Baik. Nah, kenapa dinamakan Umi metode ini ya? Padahal yang membuat ini Ustadz Masruri dan Ustadz Ahmad Yusuf. Kalau di buku kan ada 2 orang Bu, 2 orang, itu Ustadz Masruri, beliau adalah Direktur Umi Foundation Pusat, beliau yang merancang strateginya. 7 tahapan itu beliau yang membuat, luar biasa ya. 7 program itu yang beliau yang merancang. Kemudian Ahmad Yusuf ini beliau yang memang ahli Al-Qurannya. Berpadu-padu Pak, berpadu-padu, luar biasa ya. Bapak sekalian, ternyata filosofis bernama Umi adalah untuk menghormati jasa ibu yang telah mengajarkan bahasa kepada kita. Subhanallah Bu ya. Tersanjung gitu ya Bu dengan menamakan Umi ini? Tersanjung ya, luar biasa. Jadi filosofisnya adalah untuk menghormati jasa seorang ibu yang telah mengajarkan bahasa kita, orang yang sukses dalam mengajarkan bahasa kita. Anak usia 5 tahun itu sudah capetang di dalam berbahasa dan berbicara. Nah, salah satunya adalah perannya adalah seorang ibu. Nah, pertanyaannya Ibu sekalian, apa yang menjadi faktor ibu ini berhasil dalam mengajarkan bahasa? Coba, naon Bu faktorna? Kurang gitu apal bunya, tapi tidak ada apalnya. Kasih sayang berusaha. Apalagi Bu? Coba yang menjadi faktor ibu ini menjadi sukses. Terasa tidak Bu? Naonnya? Sama Umi diterjemahkan ini Bu. Pendekatan bahasa ibu itu ada 3. Pertama, langsung tidak banyak penjelasan, tidak banyak teori punya, learning by doing. Kedua, diulang-ulang. Betul Bu? Ketiga, kasih sayang yang tulus. Ini yang diteliti oleh beliau. Mengapa dinamakan metode Umi? Karena ibu dalam mengajarkan bahasa, kesuksesannya kurang lebih dipengaruhi oleh 3 faktor ini. Langsung tidak banyak penjelasan. Contoh makan punya, kan ibu kalau memberi makan kan tidak sampai makan ini adalah proses mengambil piring, sendok, belinya tidak, ambilnya minum ya, dan seterusnya. Diulang-ulang, tidak terasa berapa kata, 1000 kata, 100 kata yang kita ulang-ulang kepada anak kita. Sampai ada, bisa jadi ada beberapa aktivitas atau kata yang nempel di bawah alam sadar kita. Kalau saya suka mencontohkan, iya Ustaz, Pak, hoyong pipisnya itu nempel Bu.
Karena suka didoktrin oleh ibu, kalau mau pipis bilang, kalau mau pipis bilang, nempel tidak? Sok nempel. Padahal tidak ada orang, aduh, yang pipisnya. Nah, saking diulang-ulangnya mungkinnya, sampai masukkan ke alam bawah sadar kitanya. Tidak ada orang pun, aduh, hoyong kampangannya. Padahal tainu narosnya, tapi tiba-tiba berbicara seperti itu. Nempel dulu ya, mau pipis bilang dan seterusnya. Malah hati-hati Bu dengan kata-kata ya pada anak-anak kita ya. Baik, dan yang ketiga adalah kasih sayang yang tulus ya. Ini yang menjadi faktor juga, kesabaran, ada cinta, ada luar biasa dari ibu kita. Nah Bapak Ibu sekalian, kita meyakini kalau guru dalam mengajarkan bahasa termasuk Al-Quran dengan pendekatan 3 ini, insya Allah itu yang akan melahirkan kemahiran dalam berbahasa, termasuk mengajarkan Al-Quran. Tidak banyak penjelasan, diulang-ulang, dan tentunya didampingi oleh guru yang memiliki kasih sayang yang tulus luar biasa. Ini Bu, 3 pendekatan ya, luar biasa. Baik ya. Nah, kita bertanya, apa yang menjadi kekuatan mutu? Mutu ini kualitas. Kalau kita ingin menghasilkan kualitas dalam membaca Al-Quran, faktor apa saja yang harus kita hadirkan? Nah, Umi memiliki keyakinan ada 3 metode yang bermutu, kedua ada guru yang bermutu, dan yang ketiga ada sistem yang berbasis mutu. Kalau sebuah lembaga atau diri kita, Bapak sekalian, ingin melahirkan mutu, jadi 3 mutu ini bisa diterapkan di lembaga maupun diri kita. Pertama adalah metode, guru, dan sistem. Apa yang disebut dengan metode? Metode ini adalah modul belajar. Jadi modul belajar buku Umi pertama disusun secara disusun secara sistematis. Kemudian kedua disusun oleh tim ahli pembelajaran Al-Quran yang berpengalaman dan berkolaborasi dengan ahli sistem. Dan yang ketiga, ibu bapak insya Allah suka ada yang bertanya, Umi ini bersanad tidak kalau bahasa sekarang ya? Nyambung nggak sanad bacaannya? Nyambung nggak tulisannya? Insya Allah buku yang dipelajari anak-anak ini Umi itu sudah ditasheh, bacaannya sudah dicek, bahkan oleh ahli Quran yang mempunyai sanad muttasil sampai dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin kalau yang ikut PTT kemarin disebutkan sanad Umi ya, dari mulai Ustadz Dr. Muhammad Mudawi Ma'arif ya, kemudian kesana siapa sampai ke baginda Nabi SAW ya, sampai kemudian Ustadz Mudawi ini mengajarkan lagi kepada trainer-trainer yang ada di pusat, dan trainer pusat mengajarkan lagi sampai ke umda-umda dan seterusnya. Jadi insya Allah buku Umi ini bersanad ya, menyambung sanad bacaannya. Nah, ini yang dimaksud dengan buku metode yang bermutu. Ibu bapak insya Allah bisa kita lihat di Umi ini sekilas saja. Buku Umi ini setiap jilidnya sistematis. Jadi setiap jilidnya, kalau jilid yang dipakai anak SD, jilid 1 ini halamannya tidak berbeda, 40 halaman, 2 40 halaman, 3 sampai 6 40 halaman. Dan setiap jilidnya ini sistematis. Jilid 1 fokus mempelajari huruf hijaiyah berharokat fathah saja, tidak akan ditemukan berharokat yang lainnya ya, dan hurufnya masih terpisah. Jilid 2 masih huruf hijaiyah bersambung ditambah dengan harokat selain fathah, kasroh, dan dhammah. Belum ada panjang. Baru kalau panjang di jilid 3. Panjangnya pun yang 1 ayunan dan 2 ayunan fokus ya. Jilid 4 mempelajari huruf yang sukun dan tasydid agar tidak mantul dan terseret-seret membacanya. Baru jilid 5 fokus mempelajari kalimat yang dibaca dengan dengung yang lama ya. Jilid 6 baru yang tidak dengung dan huruf yang mantul
Jadi itu yang dikatakan dengan sistematis, ya, sistematis. Nah ini insya Allah metode yang bermutu ini adalah buku Umi. Nah yang kedua, guru. Nah guru ini ibu bapak, kenapa kualifikasinya banyak sekali? Karena di antara 3 kekuatan tersebut yang paling berpengaruh besar terhadap mutu siapa? Guru. Jadi metode itu cuma 20%, bukan 20%. Ya, sistem ini 20%. Yang paling besar adalah guru. Guru ini 60% pengaruhnya. Artinya kalau guru ini sudah bermutu, jaminan untuk menularkan mutu kepada anak tinggal menyempurnakannya dengan buku dan dengan sistem. Makanya lihat, syarat menjadi guru Al-Quran metode Umi wayahna, pertama kedah tartil baca Al-Quran yang diawali pintunya dengan tashih Al-Quran. Jadi kalau kita ingin menjadi guru Al-Quran metode Umi wayahna kedah dicek dulu bacaannya seperti sekarang ya, tidak ujug-ujug langsung menggunakan, dicek dulu oleh kami biasanya di tashih namanya. Tashih ini dicek kesestabilan membacanya. Kalau mat tobi'i ini sudah stabil belum? Bagaimana nanti kita mengajarkan kepada anak-anak ya? Kalau membaca mat tobi'i masih beda-beda panjangnya gitu ya. Ini kan masalah. Maka harus tuntas dulu guru. Dicek dulu tartil baca Al-Quran. Kedua, menguasai gorib dan tajwid. Ini standar sebenarnya. Standar menguasai gorib ini bacaan yang asing, bacaan yang muskilat ya, karena maksudnya begini, bacaan yang secara tulisan itu panjang tapi harus dibaca pendek, tulisannya ini ro tapi harus dibaca re ya. Itu beberapa ayat tersebut ya harus dipelajari karena agar kita tidak salah dalam membacanya. Contoh lagi misalkan ada ayat yang ketika menemukan nun tasydid ini harus bibir mencucu khusus ya. Tapi pada ayat tersebut mencucu apa Bu? Monyong. Jadi ketika di tengah-tengah dong harus gini, la ta'manna, itu saja. Kedah Ustaz memang kedah gitu, muhun dari wetna kedah gitu kedah monyong baru lulus itunya. Namun teu monyong mah mual. Tapi pada ayat tersebut saja, tidak di setiap nun tasydid yang lain. Kabayang atau namun di setiap nun tasydidnya, coba di Anas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, subhanallah. Ibu bapak, tapi saya melihat luar biasa. Berarti ini bagian daripada mukjizat juga Al-Qur'an ya. Coba kalau di surat Yusuf tadi ayat 11, bibir mencucu di tengah-tengah dengung ini enak tetap dan terdengarnya enak, tidak ada perubahan. La ta'manna, terdengarkah perubahannya? Enggak ya. Tapi kalau diterapkan di sama nun tasydid, coba di surat Anas berubah tidak? Berubah. Qul a'udzu birabbin nas. Beda ya. Saya sekilas luar biasa. Ini bagian daripada mukjizat Al-Qur'an. Sama-sama nun bertasydid, tapi ketika membaca jadi berbeda. Di surat Yusuf sama kan nun tasydid, la ta'manna, terdengarnya tidak aneh. Tapi kalau di surat Anas, qul a'udzu birabbin, beda ya. Itulah mukjizat Al-Qur'an. Ya, berarti itu yang maksud dengan gharib dan tajwid. Ya, tajwid ini ibu bapak adalah bukan hanya membaca secara tartil, tapi kalau bisa ya, kalau bagi guru wajib menguasai teori. Teori ini, oh ini teh namanya idgham bi gunnah, namanya ikhfa hakiki dan seterusnya. Ini bagian daripada ya harus dikuasai. Ketiga, wajib membaca, bukan wajib ya, membaca Al-Qur'an setiap hari. Ya, bagi guru, bahkan bukan hanya bagi guru, bagi diri kita pun yang bukan guru, membaca Al-Quran setiap hari ini harus menjadi sebuah kebiasaan, habit kita. Karena hadis Nabi, ada hadis kalau tidak salah, sum fisyahr salasata ayamin wa hatmil Quran fisyahr. Saumlah
dalam 1 bulan ini 3 hari. Ayamul bid ya. 12, 13, 14, 15. Ustaz gimana saya mah Senin Kamis? Alhamdulillah atau lebih daripada 3 hari ya. Senin Kamis banyak sampai 8 hari ya. Wahatmil Quran pisyahr. Kalau bisa bereskanlah Al-Quran, maksudnya dalam membacanya itu dalam 1 bulan. Berarti one day one juz. 1 hari 1 juz ini kita harus ya dikir rutin dari Al-Quran. Baik Bu, sudah tercapai Bu belum? Belum? Ini PR ya. PR kita membereskan Al-Quran 1 hari 1 juz Al-Quran. Siap Bu Pak? Siap ya, siap insya Allahnya. Jangan siap. Ya, yuk kita biasakan. Kalau bagi guru ya wajib guru mah, karena guru ini mengajarkan Al-Quran terkait dengan ruhnya nyampe nanti ya. Jadi anak nanti akan lebih cepat membaca Al-Quran, akan lebih cepat menghafal itu kalau diawali dengan gurunya. Gurunya akan menjadi energi yang luar biasa nanti ya. Baik ya, ini membaca Al-Quran setiap hari. Ketiga, keempat, menguasai cara. Kalau kita ingin mengajar menjadi pengajar, udah bagus, udah tartil, tinggal bagaimana guru tersebut menguasai cara mengajarkan. Ya, apakah guru ini mudah, cepat menularkan ketartilannya? Ini baru berbicara cara, metodologi. Makanya di UMI insya Allah Ibu Bapak calon guru ini pertama dicek baca Al-Qurannya udah tartil. Cukup tidak? Belum cukup. Berikutnya adalah dibekali cara. Cara ini yang bagaimana mengajarkan 1, 2 ya, dan itu nanti disertifikasi, diajari, dibekali ya. Baik, yang kelima berjiwa da'i dan murabbi. Jadi guru Al-Quran ini bukan hanya sebatas katakanlah pengajar, tapi saya melihat bukan guru Al-Quran ini ya lebih dari itu Bu Pak. Guru Al-Quran ini menjadi bisa dikatakan ya penentu sebenarnya. Penentu ruhiyah sekolah itu sebenarnya ada di guru Al-Quran. Apapun itu sekolahnya, apalagi sekolah Islam katakanlah. Kalau sekolah Islam yang katakanlah berlabel sekolah Islam, kalau Al-Qurannya saja sudah diabaikan, mau apa yang kita cari ini? Ya, karena ruhnya dari sana. Karena ruh dari sana itu akan kemana-mana, akan ke sholat, bisa jadi bukan akan ke pelajaran yang lain juga. Terus sekalian ya. Ini yang menjadi PR kita Bu Pak. Kita alhamdulillah hari ini hampir di setiap sekolah Islam ini landmarknya program unggulan dengan Al-Quran. Tapi bagaimana dengan sekolah-sekolah yang lain, terutama negeri pokoknya negeri atau yang lainnya, ini kan menjadi PR juga ya. Bahkan kita masih bersedih gitu ya, kita ini umat Islam terbesar tapi Al-Quran saja belum menjadi sebuah kurikulum resmi. Betul gak? Bahkan PAI saja sekarang sudah berubahnya, bukan lagi agama Islam tapi pendidikan agama dan budi pekerti. Semakin dikurangi jamnya juga dunia kamu Al-Quran itu ya. Luar biasa. Mudah-mudahan suatu saat kita berdoa Al-Quran ini menjadi sebuah kurikulum pendidikan nasional kita. Amin Pak ya. Karena yang harus merasakan pendidikan Al-Quran kan semuanya. Karena biasanya kalau sekolah Islam itu kan kadang mikir teh, aduh iya bagus sama bagusnya, tapi sesuai gak dengan ini. Nah itu kalau negeri memang gratis katanya, gratis hari ini kan gratis, tapi kadang-kadang tadi pembelajarannya ya yang belum sesuai dengan harapan kita. Suatu saat kita harus berdoa mudah-mudahan menjadi sebuah kurikulum, disiplin waktu dan komitmen terhadap mutu. Minimal 7 kualifikasi inilah yang menjadi standar guru yang bermutu ya. Tartil, menguasai gurib dan tajwid, membaca Al-Quran setiap hari, menguasai cara, berjiwa adai dan murabi, disiplin waktu dan komitmen pada mutu. Nah baik, dan yang terakhir Ibu Bapak, metode bagus, guru pun sudah standar, tapi kalau tidak ditopang dengan sistem yang berbasis mutu, bisa jadi tidak akan utuh.
Maka Bapak Ibu sekalian, selain metode yang bermutu, guru yang bermutu, kalau mau melahirkan mutu, ini harus ditopang dengan 10 pilar yang berbasis mutu. Kurang lebih ada 10. Pertama, goodwill management. Apa goodwill management? Penyediaan waktu. Penjadwalan sistem blok. Contohnya, jadi goodwill management jadi support pengelola. Pengelola. Minimal indikatornya ada 4. Pertama, support terhadap kurikulum. Guru sekolah ingin tartil baca Al-Quran, tapi belajarnya seminggu sekali, bisa nggak Bu? Dan ditangani satu kelas ini satu guru rasionya 40 siswa, bisa nggak? Nggak bisa. Itu harus support terhadap kurikulum. Yang kedua, support terhadap sarana prasarana. Buku ya dibeli, ada buku tidak difotokopi itunya, dibeli buku itu ya. Ada alat peraga ya. Berikutnya, support terhadap katakanlah SDM. Wayahna ya, jangan ditangani. Ada sekolah yang jadi pas gitu Pak, diberikan jam Al-Quran karena dia memang jam mengajarnya masih kurang. Padahal di guru bahasa Inggris nya. Karena 2 jam lagi ya standar di sekolah tersebut, dan Al-Quran masih kosong, diberi Al-Quran. Coba hasilnya bakal kumaha Bu Pak. Kalau guru bahasa Inggrisnya yang standar bacanya bagus gak jadi masalahnya. Tapi kalau misalkan gak punya kapasitas terkait dengan Al-Quran, tapi diberikan Al-Quran karena untuk memenuhi jamnya, dia yang akan menjadi korban adalah anak-anak kita. Maka di UMI gak boleh. Kalau bisa yang mengajarkan Al-Quran adalah guru khusus yang sudah memang tasih dan tersertifikasi, karena ini terkait dengan kepada anak-anak ya. Maka kalau belum ada ya wayahna sekolah yang menggunakan metode UMI, wayahna guruna kedah disiapkan heula gitu ya. Kayak kuki kan tidak langsungnya, harus tasih dulu beberapa kalinya. Bahkan ada satu sekolah yang 1 tahun baru bisa menggunakan metode UMI, 2 tahun baru menggunakan metode UMI, seperti itu. Nah, baik. Yang berikutnya yang dikatakan goodwill management adalah support terhadap tentunya adalah kesejahteraan ya guru-guru Al-Quran. Nih ya, saya aja Pak, tadi ibu-ibu yang mengajar tidak gratis begitu saja. Jangan cap nuhunnya, nuhun kan sok gitunya karena Al-Quran banyak. Beda gedingnya, namun karena guru les bahasa Inggris sempoa mah 300, 400 3 lebar. Tapi Al-Quran mah nuhun ustadznya, mugia barokah, mugia jantan pahala. Cap nuhunnya. Subhanallah. Padahal lihat Bu Pak, perhatian dulu zaman Khalifah Umar bin Khattab untuk menjadi guru Al-Quran itu berapa? Saya baca guru Al-Quran ini digajinya, ini belum bisa ya kita, 15 dinar. 15 dinar ini kalau dikonversi, 1 dinar ini kan 4 gram ya, kurang lebih mungkin 3-4 juta kali 15, coba berapa? 30 jutaan Bu Pak. Subhanallah ya, penghargaannya luar biasa. Nah di kita mah kalau di kampung masih cap nuhunnya, cap nuhun. Nah kita mudah-mudahan tidak ya. Saya aja tadi yang ibu-ibu itu tiap jam 50.000 Pak, 50.000 di ininya. Ustaz dari mana? Ya dari impak gitunya, dari impak, kemudian dari dana komite ya setiap bulan. Alhamdulillah itu 10 orang itu kalau yang 2 sesi ya 100, 3 sesi mungkin 300, 150 seperti itu. Dibayar Bu insya Allah ya. Jangan sampai cap nuhunnya. Nah apalagi di lembaga, Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan ya. Insya Allah berapapun yang diberikan ke lembaga ini, efeknya nanti akan ke anak-anak kita juga. Luar biasa ya, seperti itu sebagai bentuk investasi. Baik. Dan yang kedua, sertifikasi guru. Nah ini menjadi salah satu pilar mutu. Wayahna sertifikasi ini meskipun semangat sekolah ini, tapi yang kedua adalah sertifikasi guru Al-Quran. Jadi kalau yang mengajarkan wayahna ikut dulu sertifikasi. Apa itu sertifikasi? Pembekalan metodologi cara.
Dan sertifikasi ini syaratnya bagi yang lulus tasfih. Ibu nanu kalau sekarang yang dicek bacaannya sama Ustaz Amin lulus, insya Allah diberikan hak untuk ikut sertifikasi. Siap tidak? Tinggal pertama, siap ke 3 hari full dari pagi sampai sore setiap hari ya. Nah, yang berikutnya sekalian, jadi yang sudah lulus tasfih setiap 3 hari, dan yang berikutnya insya Allah nanti dilatih oleh trainer yang sudah direkomendasi oleh pusat gitu ya. Dan yang keempat adalah bisa atau mau menerapkan yang sudah didapatkan dari sertifikasi, nanti akan tergambar. Baik ya. Ketiga, waktunya memadai. Minimal kalau kita ingin sukses dalam mengajarkan Al-Quran secara cepatnya, jangan 1 pekan 1 kalinya ya, minimal 4 hari. Akan berbeda sekali. Syukur-syukur bisa 5 hari. Ustaz kumaha tiap harinya lebih bagus atau banyak. Tiap hari belajar Al-Quran. Subhanallah ya. Minimal kalau di lembaga formal 4 sampai 4 hari. Nah ini ya. Nah termasuk kita pun kalau mau mengajarkan tetangga, anak tetangga atau siapapun yang ingin bisa, jangan seminggu sekali, kamu sebulan sekali gitu ya. Nah, target minimal seminggu ya 3 kali ya. Itu akan semakin cepat. Waktunya 60 sampai 70 menit. Nih ya. Berikutnya rasio gurunya 15 1 sampai 10 sampai 15 siswa. Ini sekolah ya. Baik, ada target jelas dan terukur. Target jelas dan terukur teh kalau di sekolah mah untuk sampai ke munakosah ini kelas berapa? Tuh ya. Kena jelas Bu, Pak. Oh, kelas 4. Berarti kelas 4 ini nanti anak-anak insya Allah ya akan mengikuti munakosah gitu ya, akan mengikuti ujian Al-Quran. Itu yang maksud dengan target jelas dan terukur. Termasuk ibu bapak pun kalau mengajarkan di rumah ini targetnya apa gitu ya, targetnya apa. Berikutnya ada tahapan baik dan benar, kemudian master learning yang konsisten, dan ada quality control yang intensif ya, dan ada progress report setiap siswa. Ini kalau di lembaga ya. Ini yang dikatakan dengan 10 pilar mutu metode ummi. Baik ya. Nah, Bapak sekalian, inilah yang dimaksud dengan 7 program dasar metode ummi. Setiap lembaga atau setiap pribadi yang akan menggunakan metode ummi minimal harus tahu 7 program dasar ini dan harus menyerap. Pertama ada tashih, ada tahsin, ada sertifikasi, ada coaching, ada supervisi, ada munakosyah, ada khotaman, dan ada imtihan. Ini yang dimaksud dengan sistem Bu. Inilah yang dibuat oleh Ustadz Masuri, subhanallah ya. Jadi pertama pintu masuknya dicek dulu baca Qur'annya, ditashih Al-Quran. Kalau bacaannya sudah standar, bisa langsung yang ketiga ikut sertifikasi. Kalau belum, wayahna tahsin dulu gitu ya. Tahsin itu perbaikan dulu terus ya. Kalau sudah sertifikasi, ya jangan disia-siakan ya. Maksudnya diterapkan ilmunya. Ilmunya diterapkan. Kemudian nanti disupervisi. Supervisi nanti dicek. Biasanya dari kami datang ke lembaga, dan keberhasilan kita dalam mengajarkan puncaknya adalah munakosyah, minimal munakosyah. Apa itu munakosyah? Munakosyah itu mampu mengantarkan anak-anak yang diajari bisa ujian Al-Quran. Munakosyah ini akan diuji baca Qurannya, akan diuji hafalan Al-Qurannya, akan diuji penguasaan goribnya, dan akan diuji penguasaan tajwidnya gitu ya. Dan diujinya bukan oleh guru lagi, tapi dari luar, dari UMI Bandung daerah. Yang lulus insya Allah nanti akan mendapatkan sertifikat ya, seperti ini. Baik ya, munakosyah. Dan terakhir ibu bapak, ada khatmul Quran dan intihan. Khatmul Quran ini adalah khotaman, prosesi syukuran, dan juga prosesi uji publik.
Seperti kemarin alhamdulillahnya Kuki sudah melaksanakan ya. Seperti itu bentuk prosesi khatmul Al-Quran dan imtihan ya, diuji pabrikan. Gimana Bu Pak kemarin ikut? Ada yang ikut Bu Pak? Ikut. Gimana melihatnya prosesnya? Ya luar biasa ya. Itu diantara bentuk program. Ini yang dikatakan dengan 7 program dasar. Baik ya. Kemudian di UMI pun Bu Pak ada program lanjutannya. Tartil Al-Quran, tahfidz Al-Quran, turjuman Al-Quran. Mau tahfidz mau turjuman tetap basic dasarnya harus tartil Al-Quran. Ya. Ini basic Bu. Ini program basic. Karena tahfidz atau turjuman tanpa tartil Al-Quran ini akan basicnya tidak ini. Makanya UMI ini basic utama dulu adalah tartil dulu. Tidak dulu diajari tahfidz yang berlebihan. Tapi walaupun tartil tidak dilupakan tahfidz. Ada tahfidnya, ya. Tahfidnya. Kalau sudah tartil, sedangkan tadi maka boleh silakan tahfidnya diperbanyak dan turjumannya pun dilanjutkan. Makanya program turjuman ini baru bisa diberikan kalau standar tartilnya sudah tuntas. Kalau belum, wayahna tartilkan dulu. Karena turjuman ini program lanjutan. Gitu ya. Baik. Nah ini target Bu, Pak, kurang lebih kalau di lembaga ini dan sama ini TK, bahkan subhanallah kalau di Kukit ini targetnya melebihi target ini. Ya, ada yang jilid 5, 6, bahkan hafalannya yang pernah dites oleh Ustaz Ami itu ada yang 2 juz Al-Quran. Di sininya luar biasa, melebihi target. Boleh tidak? Sangat boleh. Bagus sekali ya. Silakan, luar biasa. Nih. Nah, nih lihat. Di target mah TK ini sampai Al-Bayyinah, tapi di sini minimal juz 30 sudah tercapai. Bahkan ada yang sampai 2 juz. Itu luar biasa. Ini keberkahan para gurunya ya. SD saja 2 juz. SMP ini 2 juz dan ziyadah. Ini ya, kalau hafalannya. Baik ya. Nah, ini turjuman. Kalau turjuman lebih lengkap Bu, Pak. Jadi turjuman ini nanti Ibu Bapak anak-anak kita akan pertama dijaga tartilnya, mampu menerjemahkan perkataan dan para kalimat, menghafal kuat, memahami Al-Quran dan bacaan sholat sehari-hari, mahir menulis imla, menguasai kaidah bahasa Arab dasar ya, tahu fiil, huruf dan isim gitu ya, ciri-ciri isim tahu, ciri-ciri fiil seperti apa. Kemudian mahir membuka kamus, mengamalkan Al-Quran, dan tentunya adalah moralitas yang mulia. Ini diantara target turjuman Al-Quran. Memang lebih lengkap ya terjemahan ini. Bukan hanya menerjemahkan, tapi sampai ke nih menguasai, memahami Al-Quran dan sholat. Ini jadi nanti anak-anak itu Pak ketika membaca doa setelah azan, Allahumma rabb hadi, coba Ibu, Pak, itu riwayat siapa? Terangnya anak nanti diajari, ini riwayat hadis ini. Kenapa membaca iftitah Allahumma ba'id, ini riwayatnya. Allahu akbar kabiro, ini riwayatnya, dan seterusnya. Itu diterjemahkan seperti itu ya. Baik. Nah, ini Ibu Bapak, ini yang dimaksud dengan one roof ya, education. Satu atap belajar Al-Quran. Jadi kalau di sini ada TK, ada SD, ada SMP-nya, sampai ke SMA-nya, udah jangan kemana-mana aja, bukunya tuntaskan belajarnya di sini. Luar biasa ya. Kadang akan nyambung nanti. Kalau misalkan TK-nya di sini sampai jilid 4 atau jilid 5, ya, nanti ke MI-nya nggak usah ngulang lagi, tapi melanjutkan. Berarti nanti targetnya tidak akan kelas 4, bisa jadi kelas 2 sudah tartil Al-Quran. Ya, coba kalau kelas 2 SD sudah tartil Al-Quran, masuk ke terjemahan Al-Quran. Terjemahannya bisa sampai terjemahan B. Ada SMP-nya lagi nanti, terjemahan C. Terjemahan C. Terjemahan C ini sampai ya Al-Baqarah. Bahkan nanti SMA-nya ini sampai ke tafsir. Itu yang sudah dibuat oleh metode UMI. Metode UMI ya, luar biasa.
Bahkan bisa jadi bukan hanya tartil, tapi di sini sudah bisa diajari cara mengajar. Jadi tamat SMA sekalian mendapatkan ijazah, sudah tartil dan juga sudah bisa mengajar Al-Qur'an. Luar biasa. Setuju tidak Bu, Pak? Mudah-mudahan ya kita doakan Kukit bisa sampai ke SMA. Bu Milda ya insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mimpi heula we namanya kendala gratis, cita-cita mimpi manya insyaallah. Mudah-mudahan. Katanya mau sampai SMP ya. Sekarang udah SMP? Insyaallah ya doakan. Baru SD dan SMP, SMA. Gak apa-apa, cita-cita mah gratis.